Halo semuanya, balik lagi sama aku, Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime yang menceritakan tentang seorang anak yang dikucilkan dan dibuang oleh dunia. Apakah membalasnya? Lihat saja nanti. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai alur ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe, nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Cerita kita mulai dari tokoh utamanya yang bernama Milio dengan temannya bernama Wincao dan Anji yang sedang asik nongki di sebuah kafe kecil. Setelah mereka berbincang di sana, tiba-tiba ada keributan terjadi di mana ada seorang pria gila yang menyerang seorang wanita di pinggir jalan dengan berwujud vampir yang sering disebut juga Force. Anime ini melatar mengenai kisah sesudah 60 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu sebuah kasus insomnia yang begitu aneh telah melanda penduduk. Dari penyakit yang mereka derita telah membuat mereka harus terjaga setiap malamnya. Orang-orang di sana benar-benar kekurangan tidur, bahkan tidak tidur, dan telah membuat sebagian dari mereka menjadi gila. Dan untuk mengatasi itu, semua akhirnya diproduksilah sebuah obat herbal baru, namun akan tetapi obat tersebut mempunyai efek samping, yaitu mereka meminumnya akan berubah menjadi vampir. Lanjut cerita, kembali ke Milio dan kawan-kawan melanjutkan misinya, yaitu merampok sebuah bank. Mereka merampok bank di pusat kota. Dengan cerdik mereka dapat membobol sebuah bank dengan keamanan yang sangat tinggi. Mereka juga menahan para warga agar misi mereka juga tidak gagal yang dijaga oleh Wincao dan satu lagi teman mereka yang bernama Cheng Pong yang sedang menunggu mereka di luar bank untuk siap menjemput mereka. Milio dan Anji berhasil merampok uang sebesar 2020 juta yen. Mereka bergegas untuk pergi dari bank itu. Namun di tengah jalan, Wincao mengambil sebuah uang yang tertinggal. Di sana Wincao melihat dari sebuah toilet ada seorang anak kecil yang mencari orang tuanya. Wincao ingin membunuhnya karena bisa merusak misi mereka, namun digagalkan oleh Miolo dan Anji. Entah kenapa, PD GPS Anji aktif. Cheng Pong yang merasa bosan di mobil menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Namun Wincao tidak mengizinkan Anji untuk ikut masuk ke mobil, karena itu akan membuat mereka ketahuan. Milio tidak keberatan soal itu. Dia melemparkan kantong berisi uangnya ke arah depan agar perhatian mereka terkecoh, lalu Anji dan Milio pergi begitu saja. Kejar-kejaran antara polisi keamanan BST dengan Milio dan Anji terjadi. Milio berhasil memojokkan para polisi dengan sebuah granat di terowongan. Namun sayang sekali, di depan mereka sudah ditunggu oleh tank dan segerombolan agen BST. Milio dan Anji, Cheng Pong dan Wincao berhasil diamankan oleh agen BST. Kalau belum tahu mereka siapa, mereka adalah orang yang terkenal Force. Dengan usia yang muda di umur 15 tahun. Di tempat investigasi, Milio dan seorang agen bertanya kepada dia alasan mereka untuk merampok sebuah bank dan kenapa anak direktur BST melakukan hal itu. Namun Milio menjawab mereka hanya sedang jalan-jalan santai saja. Dengan marah, agen itu membentak Milio dan bertanya bagaimana dia membalas 15 korban yang ada di bank. Milio terpaku akan kata-kata itu, soalnya dia merampok bank tersebut tanpa merenggut nyawa sedikit pun. Singkat cerita, di tempat sidang setelah keputusan yang bulat, hakim memberi hukuman kepada mereka dengan hukuman dihukum mati. Setelah itu, mereka memasuki sel penjara masing-masing. Namun Milio dijenguk oleh ayahnya, yaitu Mitenju, seorang direktur BST. Seorang ayah dan anak sedang mengobrol di sana. Dengan akhir, Mitenju tidak lagi mengakui Milio sebagai anaknya. Malamnya, para pidana yang dihukum mati dipindahkan ke suatu tempat. Namun mobil tiba-tiba berhenti. Setelah itu, ada pasukan yang menembak mereka, lalu Milio juga tertembak. Setelah itu kita diperlihatkan sebuah flashback dari 10 tahun yang lalu, di mana ada Mizenko yang sedang mempresentasikan sebuah obat herbal depan banyak masyarakat. Setelah itu ada wanita yang membawa anak kecil yang berusia 5 tahun. Itu adalah Milio sendiri dan wanita itu adalah ibunya yang bernama Simon Gonching. Di usia 5 tahun, Milio adalah seorang anak yang setengah manusia dan Force. Di sana bisa dijelaskan anak umur 5 tahun bisa membawa kedamaian dunia. Dan setelah itu, Milio dijuluki sebagai anak pembawa kedamaian. Lalu cerita pun kembali ke Milio.
Hal tak tidak terduga pun terjadi di sana. Kita bisa lihat Milio yang baru terbangun dari pingsannya di sebuah kota sempit. Ternyata kejadian kemarin pasukan yang menembak mobilnya tidak menggunakan peluru api, melainkan hanya obat bius. Di sana Milio terbangun dengan dua orang asing yang bernama Soipen, si penggelap uang, dan Lucien, seorang pembunuh profesional. Setelah ada bunyi yang bising, pintu kotak itu pun terbuka. Ternyata di sana bukan mereka saja. Di sebuah gudang itu ada banyak para pidana yang dihukum mati yang terkumpul. Nama tempat itu adalah Auri. Di sana kita diperlihatkan ada seorang pemandu yang mukanya mirip dengan Anji. Namun Anji sedang berada di belakang Milio. Di sana klon Anji menjelaskan, para pidana yang dihukum mati akan tinggal di tempat tersebut. Hukuman mati para pidana dibebaskan, namun tetapi digantikan dengan tinggal di tempat itu dan bertahan hidup. Ada seorang om-om gak terima akan hal itu. Ia melakukan sedikit kenakalannya ke klon Anji. Tak lama setelah itu, Chengpong menghentikan om-om itu. Lalu keributan pun terjadi. Setelah beberapa menit, entah kenapa segel yang ada di leher mereka aktif. Setelah Chengpong terpojok, tiba-tiba segel si om-om meledak dan membuat dia mati. Di sini dijelaskan kalau misalkan para pidana membuat keributan, segelnya itu akan meledak. Lalu setelah itu datanglah sebuah monster yang akan memakan mereka. Maka dari itulah para pidana di sana harus bertahan hidup. Anji dan Milio berusaha agar tidak termakan oleh monster itu. Namun ketika Milio terpojok dan dimakan oleh monster itu, Milio mengeluarkan kekuatan yang bernama Hemomancer, yaitu kekuatan yang bisa memindahkan atau menjauhkan objek. Singkat cerita, para pidana itu bisa keluar dari Auri dengan menggunakan peledak dan kekuatan Hemomancer. Namun Anji, Liu, dan Choipen pergi lewat saluran ventilasi. Setelah mereka berhasil sampai di ujung, Milio mengingat lokasi yang sedang mereka injak. Ternyata tempat ini adalah tempat di mana Milio dikucilkan oleh guru, dihianati oleh teman, dan juga tidak dianggap oleh ayahnya. Masa-masa kelam Milio teringat kembali. Di sana mereka beristirahat di sebuah ruangan. Di sisi lain, Wenchao Chengpong masih terjebak di sebuah lorong dengan para pidana yang sedang menahan sebuah pintu agar monster tidak mudah untuk masuk. Namun ada seseorang yang merasa dirinya tidak akan hidup lagi. Dia mengeluarkan granat yang akan membuat bunuh diri. Para pidana menghentikan seorang pemuda itu karena bisa membahayakan mereka dengan sebuah granat. Akhirnya granat diambil oleh Chengpong. Chengpong mempunyai rencana untuk melemparkan sebuah granat ke para monster itu. Namun itu ide yang sangat gila. Kembali ke Milio, Anji dan Choipen, mereka berhasil melewati sebuah lorong gedung itu yang terletak di lantai 4. Setelah beberapa menit perjalanan, mereka dijemput oleh monster di sana. Di sana Milio membela diri dan dia teringat pergerakan Lesen ketika di gudang dengan cara menyerang monster itu di bagian kepala. Sementara itu Anji dan Yepen mencari jalan yang aman untuk melarikan diri. Namun sayang sekali mereka juga terjebak oleh monster satu lagi yang menghadang mereka. Anji menembak monster itu dengan pistol. Dia berniat untuk mengulur waktu agar Yepen bisa membukakan sebuah pintu kelas untuk mereka melarikan diri. Tapi Yepen mendorong Anji agar dia bisa selamat sendiri dan meninggalkan Anji dimangsa oleh monster itu. Yepen berhasil selamat, namun jalannya buntu. Anji tercakar oleh monster itu. Liu yang tidak terima langsung menyelamatkan Anji dan melarikan diri di sana. Yepen kembali lagi kepada mereka dan menyuruhnya untuk masuk ke ruangan itu. Namun sayang sekali, pengkhianat tetap pengkhianat. Liu mengabaikan Yepen dan meninggalkannya dimangsa oleh monster. Anji, Liu berhasil kabur di sana. Liu dan Anji berhasil selamat. Namun Anji kehabisan banyak darah yang akan membuatnya mati. Di sana Liu mengobatinya dengan sebuah percikan api dari sebuah peluru dan membakar luka Anji. Ini bertujuan agar pendarahan berhenti. Kekurangannya Anji akan merasa sakit yang sangat dahsyat. Ketika Liu sedang melamun, dia melihat bahwa bekas luka yang diberi ayahnya itu bersinar. Liu memegang tangannya, lalu mengaktifkan sebuah sistem di mana ia bisa mencari informasi dengan mudahnya. Liu mencari bagaimana cara transisi darah ke manusia Bulldypors ataupun sesama Bulldypors. Dia berhasil menemukan caranya. Namun ada juga konsekuensinya, yaitu di mana si penerima darahnya akan menderita sebuah gejala ganjal. Liu tidak peduli apa yang akan terjadi, yang penting Anji selamat. Liu berhasil menyadarkan Anji, namun Anji berubah menjadi sosok vampir dan menyedot darah Liu sampai dia pingsan.
Di sisi lain, Cheng Pong yang ingin melancarkan rencananya untuk meledakkan para monster di jalan, dia bertemu seseorang yang baru saja terbangun dari kapsul kotak. Dia adalah Lu Yu. Lu Yu adalah seorang penjahat kelas S yang mempunyai keterampilan bertarung yang sangat hebat. Cheng Pong yang tidak tahu akan hal itu menyuruhnya untuk mundur dan menyelamatkan diri. Lu Yu gak peduli apa yang dia katakan. Lalu dia memberikan tutor ke Cheng Pong. Di sana Lu Yu bertarung melawan monster 1 versus 30 monster. Dia bertarung dengan anggun dan juga agresif. Baru juga menyentuh monsternya, monster itu kalah kelak dengan berbagai epic moment. Yang terjadi akhirnya Lu Yu berhasil meratakan para monster di dalam gudang. Di waktu bersamaan tiba-tiba ada shuriken yang terbang ke arah Lu Yu. Dan ternyata itu adalah shuriken Lee Sin. Bisa kita ketahui Lee Sin adalah rivalnya Lu Yu. Dengan sesama seorang pembunuh profesional, mereka berantem di sana dalam beberapa menit lalu dimenangkan oleh Lu Yu. Lu Yu ingin mengisap darah, namun itu hanya candaan buat Lee Sin. Di sana Lu Yu baru sadar kenapa ada segel baru di lehernya. Si rambut pirang menjelaskan kepada Lu Yu bahwa segel itu akan meledak jika angka counternya menjadi 0. Angkanya akan berkurang jika si pemakai menang dalam pertarungan. Lu Yu hanya tersenyum dan menendang si pirang hingga mati. Lalu angka segel itu bertambah. Karena Lu Yu tahu angka segel berkurang jika si pemakai menang, namun angka akan bertambah jika si pemakai membunuh seseorang. Di sana Lu Yu dan Lin Shen selalu saja bergurau. Lalu Lu Yu membantu mereka untuk membuka pintu gudang. Dengan mudahnya semua orang bersorak untuk mendukung Lu Yu. Cerita kembali ke Milyu. Dia menggendong Anji untuk pergi ke sebuah tempat agar mereka aman, untuk berlindung dan bertahan hidup. Skini romantis antara Milyu dan Anji pun terjadi dengan mengobrol mengenang masa lalu mereka di panti asuhan. Setelah cukup lama berjalan, Liu dan Anji berhasil beristirahat di sebuah tempat. Namun tak lama itu ada dua monster yang datang, satu menahan Liu dan satunya lagi menculik Anji. Dengan cepat, Liu terbangun dan bertemu dengan seorang gadis berambut pirang di depannya, namun gadis itu tiba-tiba kabur. Liu bingung apa yang terjadi. Sebenarnya setelah lama berjalan di lorong, ternyata dia menemukan Cheng Pong dan Lei Shen yang sedang menjaga Anji yang sedang pingsan. Cheng Pong marah karena Liu tidak bisa menjaga Anji dengan benar. Namun pertengkaran itu ditutup dengan tangisan mereka. Liu berterima kasih kepada Lei Shen yang sudah menyelamatkan mereka atas kejadian tadi. Mereka menjelaskan bahwa para bidana telah membuat kelompok masing-masing untuk bertahan hidup, termasuk Wan Chao yang bergabung di kelompok Lu Yu. Setelah itu mereka bermalam di sana. Entah kenapa malamnya Milyu mimpi bertemu Anji yang sudah sehat, namun tak lama dia terbangun dengan wajah kusam dan melihat sebuah pintu yang terbuka. Dia pergi keluar, ternyata benar Anji telah sadar. Cheng Pong yang melihat itu sangat bahagia, terutama Milyu. Pagi harinya Anji menceritakan apa yang dia rasa, dan juga dia menceritakan soal gadis berambut pirang yang telah membuatnya terbangun. Cheng Pong mengetahui gadis itu. Gadis itu bernama Yaya. Walaupun itu Cheng Pong sendiri yang memberikan dia nama, karena gadis itu seperti kucing yang selalu bicara nyanyanya. Maka dari itu dia beri nama Yaya. Cheng Pong menceritakan lagi bagaimana dia bertemu dengan Yaya pada waktu lalu itu. Cheng Pong dan Lin Shen sedang mencari keberadaan Milyu dan Anji. Namun mereka mendengar sebuah suara yang berisik. Hingga kepala mereka kesakitan, Lin Shen menemukan asal suara itu di sebuah ruangan di depannya. Di dalam ruangan itu terdapat banyak cairan aneh yang ketika terkena sesuatu akan meleleh. Di pojok ruangan tersebut terdapat gadis kecil yang tertidur. Karena kondisi yang sangat parah, Cheng Pong menyuruh Lei Shen untuk menggendongnya, namun Shen tidak mau karena dia trauma dengan wanita. Ya udah, Cheng Pong yang mengangkat gadis itu nih. Mendengar semua itu, Milyu penasaran apa yang di dalam ruangan tersebut. Milyu menyuruh Cheng Pong untuk mengantar dia pergi ke ruangan itu lagi. Siangnya, mereka OTW ke lokasi. Namun ketika mereka dekat di sebuah gedung, mereka bertemu dengan anak buah Lu Yu yang sedang patroli. Liu dan Cheng Pong bersembunyi, namun Anji tiba-tiba memanggilnya dari walkie. Dia memberitahu mereka bahwa Yaya hanya punya 5 counter lagi di segel milik Yaya. Karena kondisi tidak mendukung, Milyu memutar otaknya hingga tak lama dia membuka sebuah ide, di mana dia menyerahkan dirinya kepada pasukan kelompok Lu Yu dan memberitahu mereka kepada bahwa dirinya hanya ingin mencari Lu Yu atau bos mereka. Di tengah perjalanan, mereka menuju ke tempat Lu Yu, namun tak lama setelah itu ada seekor monster menyerang para pengikut Lu Yu.
Untungnya Miliu dan Cingpong berhasil selamat. Bersyukur mereka selamat, mereka melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, di tempat perkumpulan Luyu, mereka sedang sibuk mengalahkan sebuah monster, serigala raksasa. Mereka bekerja sama untuk mengalahkannya, namun itu tidak berhasil. Untungnya Liu tiba, dia mengalahkan monster itu dengan sekali tendang. Walaupun begitu, ketika dia telah berhasil mengalahkan monster itu, ternyata monster itu hanya seorang anak kecil. Wincao ada di sana, ngomong bahwa dirinya itu pernah memegang sebuah batu merah yang ada di dalam monster itu. Singkat cerita, ketika sedang berjalan di sebuah lorong untuk menemui Luyu, di sana Cengpong memberitahu bahwa Lin Shen juga pernah memegang batu tersebut. Miliu kaget, lalu dia akan segera kembali ketika sudah bertemu Luyu. Setibanya dia ke ruangan Luyu, ternyata di sana juga ada Cui Pen yang berhasil selamat, yang sedang enak-enak dengan Luyu. Mereka memberitahu kepada Luyu maksud dan tujuan mereka untuk bertemu dia. Ya udah, Luyu memberikan semua apa yang dibutuhkan di balik kasurnya, yang penuh dengan senjata dan granat. Tentu saja, semua itu tidaklah gratis. Luyu membuat kesepakatan gimana jadinya kalau Miliu ikut bergabung dengan Luyu. Namun Miliu menolak, akhirnya mereka bertengkar di sana, dan Liu berhasil kabur dengan membawa semua peledak. Di sisi lain, Anji dan Yaya sedang berada di markas. Mereka tiba-tiba Lin Shen berperilaku aneh. Lin Shen mengeluarkan pedang dari seluruh tubuhnya. Pada malam harinya, Anji dan Yaya kejar-kejaran, untungnya di sana Miliu tepat waktu untuk membantu mereka. Miliu mengulur waktu dan membawa Lin Shen ke sebuah gedung yang akan dijadikan jebakan oleh dia. Anji bertanya kepada Cengpong, sebenarnya apa yang dia rencanakan. Rencana mereka adalah memasang semua peledak di gedung penuh monster itu. Lalu Yaya akan menekan tombol peledak itu. Itu bertujuan agar kontur Yaya bertambah. Namun mereka harus melumpuhkan Lin Shen dulu sebelum memasak peledak di gedung itu. Akhirnya mereka bisa melumpuhkan Lin Shen dengan peledak, namun Cengpong tertusuk dan Miliu kecapean. Singkat cerita, Miliu bergegas untuk memasang peledak itu. Dia memasang peledak di seluruh penjuru gedung. Hingga suatu ruangan bekas kantor, dirinya menemukan sebuah dokumen dan diari seseorang. Di dokumen itu diceritakan banyak hal terjadi, hingga semua umat merencanakan rencana B untuk tinggal ke Auri. Itu sama saja yang Miliu rasakan sekarang, hingga dia menemukan sebuah jam tua di mana dia teringat akan sesuatu hal. Dia teringat di mana dirinya waktu kecil telah selesai tes darah di sebuah lab. Dia mencari ibunya, namun dia hanya menemukan seorang wanita yang bernama Zui. Tolong ingat ya, yang wanita yang bernama Zui ini. Dia memberikan sebuah jam kuno sebagai hadiah ulang tahun Miliu. Dengan penasaran, Miliu menelusuri kota Auri dengan alat yang ayahnya berikan. Ketika dia menelusuri apa yang dimaksud rencana B, ternyata ada hubungannya dengan Auri. Miliu tidak mengerti apa yang dimaksud. Lalu dia menelusuri lagi tentang unit pertama Auri. Ternyata unit pertama Auri sekaligus Bulldiforce pertama adalah keluarga Miliu. Tiba-tiba Miliu diserang oleh sebuah monster. Dia melarikan diri, namun dia tertangkap oleh monster lain. Akhirnya Miliu berhasil diselamatkan oleh Anji. Dengan kekuatan Hemomancernya, yaitu bayangannya, mereka bergegas keluar dari sana. Lalu Yaya menekan tombol peledak. Akhirnya mereka bisa menghancurkan gedung tersebut. Dan juga kotor Yaya menambah jadi 5. Namun masalah belum selesai. Efek dari ledakan tersebut membuat monster di sekitar gedung itu berdatangan. Yaya dan Cengpong menyelamatkan diri. Namun Anji dan Lin Shen melindungi Miliu yang pingsan dan kehabisan tenaga. Wincao melihat kekuatan Anji di sana. Teringat akan kejadian mereka sedang merampok sebuah bank. Di sana Wincao juga pernah melihat Anji menggunakan jurus bayangannya. Ketika gadis kecil itu menangis di bank, Wincao menuduh bahwa Anji lah yang membantai rakyat di kejadian perampokan bank. Namun semua itu terpotong ketika Luyu ikut campur akan pesta monster di malam hari itu. Dia membawa kelompoknya untuk bertarung. Ketika dia sedang mengincar Lin Shen yang sedang tidak terkendali, datanglah sebuah monster besar muncul di hadapannya. Melihat santapannya, Luyu meninju sekeras mungkin ke monster besar tersebut. Satu tinju monster itu seketika menjadi donat. Di dalam monster itu ada sebuah sosok wanita berambut panjang. Kebetulan Miliu sadar akan kejadian itu. Lalu dia langsung melihat sosok wanita itu. Ternyata dia adalah Zui. Namun sebelum menjelaskan apa yang terjadi, ceritanya pun selesai nih.